Di kedai kopi, banyak sekali kami temui orang-orang yang membicarakan soal politik. Politik itu adalah A, B, C, D, pokoknya banyak banget perdebatannya. Tapi aku sendiri nggak mau nyimak banget soal pembahasan itu karena menurutku pasti ada lingkaran kekuasaan dan pasti kalau masuk dalam sistem politik, seseorang bakal tunduk patuh ke dalam lingkaran kekuasaan itu. Dari satu sudut pandang aja ya ini ya, masih bisa disanggah. Aku melihat itu, mendengar tapi nggak memiliki keberpihakan tertentu terhadap politik negara. Jadinya aku cuma lihat fenomena politik sebagai bahan pembelajaran aja. Ternyata fenomena-fenomena yang pernah ada di dalam film itu pernah ada di dalam novel dan di dunia nyata ternyata memang ada realitasnya. Faktanya memang ada dan ada benernya. Betapa tidak, seorang penulis novel misalnya, pastilah ia tahu fenomena yang diceritakannya itu benar ada, makanya ia ceritakan ke khalayak ramai atau ia ceritakan ke umum dengan menyamarkan tokoh, nama tempat dan lain sebagainya. Di kedai kopi juga ada pembahasan yang lain, misalnya fenomena bunga yang sedang hits pada zaman ini. Nah, kalau ini bertolak belakang banget sama soal politik yang barusan kita bahas. Tapi fenomena ini memang ada di kedai kopi, teman-teman. Di kedai kopi itu ada juga sekumpulan penyuka bunga. Fenomena bunga yang namanya janda bolong. Teman-teman pernah dengar nggak? Pasti pernah lah. Janda bolong. Aku jadi inget nama sundel bolong jadinya kalau dengar kata ini. Aku jadi penasaran sama bunganya. Kemudian aku cari info, ngobrol sama teman-teman di kedai kopi Jojo. Ternyata tanaman yang namanya janda bolong ini tuh bukan bunganya yang jadi fokus utama orang suka, tapi karena daunnya yang lebar dan bolong-bolong, teman-teman. Rupanya kayak gitu. Harganya bisa berkisar sampai 10 juta rupiah. Gila. Seingatku di hutan-hutan tropis di Jawa sana tanaman ini banyak tumbuh liar dan gak ada yang ngambil untuk dimasukin ke dalam pot terus dipajang di depan rumahnya orang-orang pedesaan. Malah gak ada yang mau. Malah jadi aneh gitu kalau dipasang di pot, ditaruh di pot terus dipajang depan rumah di rumah-rumah orang pedesaan itu. Tapi heran di sini muncul tanaman ini dengan harga yang ekspensif. Aku nggak banyak ngomong, cuman diam sambil nyeruput kopi aja waktu dengar soal tanaman janda bolong itu. Dalam hati kecilku, kalau aku punya 10.000 pun nggak bakal aku beli tanaman itu. Sederhana aja karena aku nggak punya alasan khusus kenapa tanaman itu jadi penting buat aku. Jadi kan wajar-wajar aja ya teman-teman ya, karena aku memang belum dapetin feel-nya kenapa aku harus beli itu, jadi kan aku nggak beli. Tapi kalau memang ada feel-nya untuk melihara itu ya, untuk ngerawat itu ya aku beli pasti. Aku jadi berpikir kenapa harga tanaman itu mahal padahal fungsinya juga nggak tahu untuk apa. Bisa jadi yang beli juga nggak tahu itu untuk apa gitu, selain harus dijual lagi dengan harga yang lebih mahal kalau memang dia adalah seorang pembisnis. Bisa jadi sebagai bahan medis mungkin fungsinya, tapi mungkin belum pernah ada bahan baku medis dari tanaman itu karena aku belum pernah tahu ada ilmuwan yang menemukan bahwa tanaman itu memiliki manfaat khusus untuk medis. Mungkin ini karena manusianya aja yang banyak keterbatasan ilmu, bukan karena tanamannya yang belum ketahuan manfaatnya ya. Kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, yang aku lihat dari orang-orang yang mengoleksi tanaman ini, sepertinya mereka adalah orang-orang dagang, teman-teman. Dengan maksud mengoleksi untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Dari sudut pandang yang lain, aku lihat mungkin ada alasan historis bagi orang-orang tertentu yang membeli tanaman ini dengan harga yang mahal. Mungkin alasannya adalah dia dulu seorang yang miskin, tinggal di pedesaan, dengan udara segar dikelilingi banyak hutan, dan di dalam hutan itu dia sering melihat ada tanaman talas hutan atau janda bolong ini. Sekarang
orang desa itu sudah pindah ke Tanjung Pinang yang hutannya nggak ditumbuhi tanaman janda bolong ini. Begitu dia melihat ada tanaman janda bolong yang entah dari mana datangnya masuk ke kota Tanjung Pinang ini, membuat dia jadi teringat dengan cerita masa kecilnya dulu waktu di desa, kayaknya gitu. Jadi dia rindu dengan desanya itu, mungkin dengan membeli tanaman janda bolong ini dengan harga puluhan juta, kerinduannya bisa sangat-sangat terobati, itu teman-teman. Padahal dia pulang kampung kan bisa ya, tapi kenapa dia harus beli ini? Tapi ya relatif lah setiap orang, mungkin dia pengen menghadirkan nuansa kampungnya ke sini. Di samping itu masyarakat juga memiliki pola-pola sosial yang sederhana, yang sebenarnya gini teman-teman, yang di samping itu masyarakat juga memiliki pola-pola sosial yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Mengapa tindakan yang dilakukannya itu memiliki makna? Seperti tanaman janda bolong ini yang hanya sekedar tanaman pemuas mata keingintahuan orang yang tertarik dengan namanya. Banyak orang sekarang pada akhirnya mengoleksi tanaman janda bolong di rumahnya teman-teman. Dengan maksud yang sangat sederhana sekali, karena mereka menunggu waktu untuk harganya menjadi lebih mahal, lalu dijual kemudian mendapatkan untung. Demikian itu kan soal margin ya. Di sudut pandang yang lain juga manusia memiliki gengsi. Jadi persoalannya kenapa kok tanaman yang sebetulnya tuh tumbuhnya di hutan tropis yang nggak penting-penting banget menurut manusia untuk dikonsumsi sebagai makanan atau sebagai obat-obatan, tapi saat ini booming gitu dan harganya mahal, kan aneh ya. Nah kalau misal dilihat dari beberapa sudut pandang, dan salah satu sudut pandang yang lain ada mengatakan seperti ini teman-teman. Di sudut pandang yang lain lagi juga manusia memiliki gengsi. Nah itu kata kuncinya gengsi. Manusia itu memiliki gengsi. Sesuatu yang pada dasarnya tidak memiliki harga misalnya akan menjadi mahal tergantung bagaimana memulai untuk menjual sesuatu itu menjadi berharga. Misalnya ya teman-teman ya. Misalnya aku punya sendal jepit usang dan aku orang yang terkenal, maka sandal jepitku akan berharga mahal apabila dijual menggunakan metode lelang barang untuk acara amal. Nah, kayak gitu contohnya. Dan di dalam lelang itu ada orang-orang kaya pastinya. Ada petinggi-petinggi yang berpengaruh di dunia misalnya. Pada awalnya sandal jepit itu aku beli dengan harga Rp15.000. Kemudian setelah acara lelang, sandal jepitku bisa saja laku dengan harga 15 miliar rupiah. Semua itu menjadi sangat masuk akal, karena di dalam proses lelang akan ada gengsi bagi siapa orang yang paling kaya di antara yang kaya dengan menyia-nyiakan uang mereka untuk membeli barang yang tidak berharga dengan harga yang paling mahal. Jadi siapa yang paling banyak duitnya beli barang yang gak berharga itu, dialah yang gengsinya paling tinggi. Apalagi itu kan untuk acara amal. Jadi berarti dia dermawan kan gitu. Status itu yang pengen diambil kayak, yang pengen dibeli dengan harga yang mahal itu. Bukan sendal jepitnya bahkan. Siapa orang yang mampu membayar dengan harga paling tinggi, maka dia akan mendapatkan gengsi sebagai orang yang tak terbatas kekayaannya, sekaligus mendapatkan sendal jepit yang usang. Tuh. Di balik sendal jepit dan di balik harga yang mahal itu ada gengsi yang ikut digoreng bareng sendal jepit dan gengsi tadi teman-teman. Sendal jepit dan apa tadi? Dan kekayaan gitu. Dan dia sebetulnya pengen salah satunya juga ya dermawan lah gitu. Terlepas dia mau diakui atau tidak, tapi dia kalau memang acara itu adalah acara amal, ya dia bakal dapat titel, atau bukan dapat titel, dapat julukan dia adalah orang yang dermawan. Siapa yang tahu orang yang pertama kali? Jadi saya juga heran, maksudnya kok kadang-kadang aku jadi bawa-bawa pakai nadanya Mas Jaka ya. Mas Jaka tuh biasa pakai saya. Kalau biasanya kan aku jaga cloning tuh pakainya aku. Ini ya gimana ya, memang kembarannya.
Siapa yang tahu, orang yang pertama kali menjual tanaman janda bolong tentu tidak ada yang tahu. Siapa yang membeli dengan harga yang paling mahal juga siapa yang tahu. Semua itu pasti ada sebab dan musababnya. Beberapa yang udah diobrolin tadi pasti salah satunya adalah alasan yang tepat. Aku dan teman-teman yang lain sebagai seorang mahasiswa di Universitas Warung Kopi yang sedang belajar di Fakultas Kopi O ini, sedang belajar melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, teman-teman. Agar supaya tidak mudah tertipu dengan situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi, baik fenomena janda bolong ataupun sundel bolong yang asli. Melihat tanaman janda bolong supaya nggak kagetan, dan melihat sundel bolong juga supaya nggak ketakutan. Jadi biasa-biasa aja, yang penting tetap ngopi. Di kedai kopi Jojo ini kami serius diskusi soal janda bolong. Hasilnya minimal supaya kami nggak kagetan dan keheranan lah. Setelah tujuan kami tercapai, maka kami pulang. Besok pergi ke kedai kopi yang lain lagi, karena misi belum selesai, teman-teman. Masih jauh. Masih ada ribuan kedai kopi lagi yang belum dikunjungi. Sebelumnya, kami berempat nggak tahu mau ngopi kemana, teman-teman. Kedai kopi yang bakal kami tuju kali ini nggak dikasih kisi-kisi arahnya dari sang guru. Jadi kami mau nggak mau harus cari sendiri. Dan yang pergi ke kedai kopi ini adalah aku sendiri jaga kloning, Mas Bowo dan Bang Abi. Kami mulai perjalanan dari arah Simpang Pamedan, Jalan Basuki Rahmat ke Jalan Wiratno. Lalu kami jumpai kedai kopi ini ada di sebelah kiri jalan. Pas di sebelahnya bundaran pom bensin Simpang 3 yang ada patung cowok sama cewek lagi berdiri.